Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Tazkiyah dengan nomor induk mahasiswa 1907030221. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Aquaculture yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI, yang mana tugasnya yaitu meringkas sebuah video yang membahas materi tentang kebutuhan nutrisi dalam pakan aquaculture yang dibawakan oleh Ibu Desi Amalia Sari STP. Adapun kegiatan utama dalam kegiatan budidaya diantaranya yaitu pemberian pakan, di mana prinsip pemberian pakan yang sebenarnya yaitu dengan mencontoh kebiasaan makan dan pakan di alam. Ketersediaan pakan alami semakin hari menjadi faktor pembatas, di mana hal tersebut disebabkan oleh kepadatan yang tinggi di dalam budidaya yang semakin intensif. Adapun solusi dari penanganan terbatasnya pakan alami yaitu dengan membuat pakan buatan untuk keberlangsungan dan peningkatan laju reproduksi dalam kegiatan budidaya. Adapun pakan buatan ini merupakan pakan untuk hewan yang diracik dengan berbagai macam bahan dan diolah dalam bentuk khusus, di mana di dalam pakan tersebut harus mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang akan dibudidayakan. Adapun fungsi dari pakan diantaranya yaitu untuk pertumbuhan dan juga sebagai sumber energi, di mana makanan tersebut harus memiliki zat-zat yang menghasilkan energi. Selain itu, pakan juga harus mengandung gizi seperti asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Adapun feeding rate pada ikan, jumlah pakan yang diberikan per harinya pada ikan itu berkisar antara 3-5% dari berat biomasa ikan. Apabila ikan dengan berat 50 gram per ekor, maka pakan yang diberikan setiap harinya itu sekitar 5% dari biomasa ikan. Nah, sedangkan ikan dengan berat lebih besar dari 50 gram, maka jumlah pakan yang diberikan perharinya itu sekitar 3%. Jadi, semakin berat ikan, maka semakin sedikit persentase pakan yang diberikan setiap harinya. Ada beberapa nutrisi yang harus terdapat dalam pakan, diantaranya ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Protein sendiri memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh ikan, di mana protein ini berfungsi sebagai zat pembangun dalam membentuk jaringan yang baru dan untuk pertumbuhan serta reproduksi. Nah, sumber protein ini ada dua, yaitu ada sumber protein dari hewani yang berasal dari hewan seperti tepung ikan, tepung cumi, dan lain sebagainya, dan juga ada pakan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti bungkil kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu lemak, di mana fungsi dari lemak dalam tubuh ikan itu diantaranya sebagai pelarut vitamin. Yang kedua untuk memelihara bentuk dan fungsi dari membran. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjaga keseimbangan dan daya apung ikan dalam air. Adapun lemak yang dibutuhkan dalam tubuh ikan itu di atas 11%. Kemudian ada karbohidrat, di mana karbohidrat dalam tubuh ikan itu berfungsi sebagai energi yang murah dan juga sebagai perekat. Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang mana fungsinya itu sebagai kofaktor untuk pertumbuhan, reproduksi, dan juga kekebalan tubuh. Jadi, dalam pakan itu harus mengandung vitamin agar ikan tetap sehat. Kemudian yang terakhir ada mineral, di mana ikan tidak dapat memperoleh mineral sendiri. Maka dari itu, perlukan penambahan mineral ke dalam pakan tersebut. Adapun pakan yang baik itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan pakan. Di antaranya yaitu yang pertama, pakan tersebut harus mudah dicerna dalam usus ikan. Kemudian yang kedua, pakan tersebut harus sesuai dengan perilaku makan ikan, di mana jenis pakan itu ada pakan yang mengapung, ada pakan yang tenggelam, dan juga ada pakan yang melayang, tergantung perilaku makan ikan. Ketiga, pakan tersebut harus tahan lama di dalam air, akan tetapi teksturnya harus tetap renyah dan tidak keras, terutama untuk pakan udang. Kemudian syarat yang terakhir yaitu harus mempunyai atraktan sebagai daya tarik. Pakan itu memiliki beberapa tipe pakan buatan, diantaranya ada bentuk powder itu pakan untuk dikhususkan untuk larva ikan. Kemudian ada pakan dengan bentuk crumble dikhususkan untuk pos larva yang berukuran sekitar 2-3 gram. Kemudian yang ketiga ada pellet, di mana pellet ini pakan untuk fase ikan yang sudah menanjak remaja atau dewasa ataupun ikan yang sudah besar. Mungkin hanya sekian ringkasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.